Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil poster kami, di mana kami mengambil tema poster itu tempat wisata Kano. Perkenalkan, saya Keisha selaku moderator yang akan memandu presentasi kelompok 3 pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 3 itu yaitu Wulan, Iluh, Gia, Aris, Ersa, Diana, Arya Difta, dan saya sendiri Keisha. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, alasan kelompok kami memilih wisata Kano ini karena wisata Kano ini banyak digemari oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Apa sih yang membuat wisata ini banyak digemari? Karena wisata ini menggabungkan antara olahraga, hiburan, dan juga rekreasi alam yang membuat daya tarik bagi para wisatawan. Nah, apa sih itu wisata Kano? Jadi, wisata Kano merupakan suatu aktivitas rekreasi air dengan menggunakan perahu kecil yang dikemudikan dengan cara didayung. Biasanya wisata kano ini banyak ditemukan di perairan yang tenang seperti pantai, danau, dan juga sungai. Baik, untuk situasi di tempat wisatanya, yang pertama sudah tersedianya pelampung, tetapi penggunanya belum diwajibkan. Jadi di tempat wisata ini sudah disediakan fasilitas pelampung, tetapi pemakaiannya belum diwajibkan. Banyak orang yang merasa cukup aman tanpa pelampung, padahal aktivitas di air selalu punya banyak resiko. Yang kedua, adanya pemandu kano, namun sifatnya masih opsional sesuai dengan pilihan wisatawan. Nah, di wisata ini terdapat pemandu kano yang bisa mendampingi wisatawan, tapi sifatnya masih opsional. Jadi wisatawan boleh memilih mendayung sendiri atau ditemani oleh pemandu. Kehadiran pemandu ini sebenarnya sangat penting karena bisa memberikan arahan jalur dan siap membantu kalau terjadi keadaan darurat. Nah, kalau wisatawan memilih tanpa pemandu, maka tanggung jawab keselamatan sepenuhnya ada pada mereka diri. Nah, selanjutnya adalah situasi di tempat wisata. Yang pertama adalah tersedia pelampung, tetapi penggunanya itu belum diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah ada pemandu kano, namun sifatnya masih opsional sesuai dengan pilihan wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah terdapat pos penanda jalur untuk membantu orientasi atau pengarahan saat menaiki kano. Kemudian yang terakhir adalah pengunjung relatif sepi, tetapi pengawasan dan kontrol tetap terbatas atau masih kurang. Sekian dari saya, terima kasih. Dari hasil pengamatan di lapangan, kami menemukan bahwa kegiatan kano memang memberikan banyak manfaat. Tapi, itu juga memiliki resiko yang cukup serius jika tidak diantisipasi dengan baik. Yang pertama, ada resiko tenggelam atau cedera karena tidak menggunakan pelampung. Meskipun pelampung adalah alat utama yang digunakan untuk mencegah tenggelam, tapi banyak wisatawan yang memutuskan untuk tidak menggunakannya karena merasa sudah bisa berenang. Tapi hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa seperti arus yang bisa tiba-tiba deras, tiba-tiba kapalnya terbalik atau kano terbalik, itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, penggunaan pelampung merupakan hal yang penting, tetapi banyak wisatawan yang memutuskan untuk tidak menggunakannya karena merasa arusnya aman. Yang kedua, wisatawan berisiko mengalami kelelahan fisik maupun dehidrasi. Nah, sekilas mendayung kano memang mudah dan ringan ya. Tapi kenyataannya, mendayung kano di bawah sinar matahari terik itu menyebabkan kelelahan fisik. Apalagi kano ini treknya sangat panjang, sehingga kelelahan fisik itu sangat dimungkinkan. Nah, kelelahan fisik bisa menyebabkan dehidrasi karena kurangnya persiapan, tidak membawa air saat kegiatan. Oleh karena itu, wisatawan dapat berisiko mengalami kelelahan fisik saat melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, baik. Untuk resiko bagi wisatawan yang ketiga itu, yaitu adanya risiko keterlambatan evakuasi. Nah, berdasarkan survei yang telah kelompok kami lakukan, pengawasan di lokasi wisata kano ini masih terbatas, teman-teman. Ditambah sistem darurat yang belum optimal. Nah, jika terjadi kecelakaan nih misalnya, seperti perahu terbalik atau wisatawan pingsan karena kelelahan, pertolongan pertama bisa saja datang terlambat. Keterlambatan ini dapat memperparah kondisi dari korban tentunya, yang seharusnya bisa ditangani lebih cepat bila ada sistem tanggap darurat yang lebih memadai. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa aspek manajemen risiko di lapangan itu masih perlu untuk diperbaiki. Selanjutnya untuk risiko bagi wisatawan yang keempat,
yaitu kesulitan komunikasi dan keterbatasan bantuan cepat. Nah, karena area wisata relatif sepi dari pengunjung, wisatawan yang mengalami masalah seringkali sulit mendapatkan pertolongan langsung nih teman-teman. Belum lagi bila sinyal komunikasi kurang memadai di lokasi tersebut. Nah, kondisi ini bisa saja membuat wisatawan yang membutuhkan bantuan harus menunggu lama. Nah, kondisi tersebut jelas sekali menambah tingkat risiko dan mengurangi rasa aman. Nah, semua risiko yang telah saya dan juga teman saya sebutkan tadi, seperti tenggelam, kelelahan, dan dehidrasi, serta keterlambatan evakuasi dan juga kesulitan komunikasi, hal-hal ini tentu saja saling berhubungan satu sama lain, teman-teman. Nah, misalnya, wisatawan yang kelelahan dapat jatuh ke air, lalu karena tidak memakai pelampung, tentu saja berisiko tenggelam. Sementara itu, jika pertolongan datang terlambat akibat dari komunikasi yang sulit, maka risiko dari cedera bahkan kematian tentu saja lebih besar. Nah, dengan kata lain, keselamatan dari wisata kano ini tidak hanya bergantung pada satu faktor nih teman-teman, melainkan kombinasi dari kesiapan wisatawan, kemudian ada pengawasan lapangan, serta sistem darurat yang tersedia. Nah, inilah mengapa kondisi atau pengelolaan dari risiko menjadi sangat penting agar wisata kano ini khususnya benar-benar bisa dinikmati dengan aman dan juga nyaman, teman-teman. Baik, setelah tadi dipaparkan terkait risiko, di sini kelompok kami menawarkan alternatif penyelesaian dengan akronim SIAP, di mana semakin siap, semakin mantap. Untuk akronim S yang pertama merujuk pada kata sigap yang ditujukan kepada pemandu wisatawan, di mana dalam hal ini, pemandu harus bisa bersikap sigap dan tanggap darurat jika terjadi keadaan darurat pada wisatawan. Dan untuk akronim yang kedua yaitu I, yaitu inisiatif yang ditujukan kepada pemerintah, di mana dalam hal ini pemerintah harus mampu berinisiatif untuk melakukan pengeluaran undang-undang ataupun peraturan sejenisnya yang bisa membantu meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di tempat wisata tersebut. Baik, selanjutnya itu ada A, aman dari segi pengelola. Pengelola diibaratkan sebagai tuan rumah yang harus memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para pengunjung. Misalnya dengan menyediakan pelampung yang layak, menyediakan pos darurat ketika nantinya ada kecelakaan, dan juga memberikan instruksi singkat sebelum mulai mendayung. Selanjutnya itu ada P, patuh dari segi wisatawan. Kalau pengelola sudah aman tapi wisatawan nggak mematuhi aturan, tetap saja akan mengundang bahaya. Maka dari itu, wisatawan perlu mengikuti aturan, seperti mengetahui jalur mana yang boleh dilewati atau tidak boleh dilewati, tidak malas menggunakan alat kesehatan seperti pelampung, dan juga tetap menjaga kondisi fisik, tidak memaksakan diri kalau nanti lelah atau haus. Adapun daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber dari informasi yang ada di poster ini telah tertera pada bagian bawah poster. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.